Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, selalu tetap semangat saja untuk menjalankan segala aktivitas dan juga rutinitasnya, selalu menjaga kesehatan dan selalu untuk bisa menjalankan protokol kesehatannya di situasi kondisi seperti ini. Di berbagi cerita kali ini, saya mau bercerita tentang sosok perempuan yang luar biasa, tentang sosok ibu yang sangat luar biasa, ibu kedua bagi saya. Dan ini berawal ketika saya waktu SMA masuk di kelas 2 atau kelas 11. Ini saya baru bisa berkomunikasi langsung dengan beliau, konsultasi dengan beliau itu mulai di kelas 11. Ya, awalnya sih tidak sengaja. Ya, ada kakak kelas saya yang memberikan ngobrol gitu kepada saya. Katanya begini, "Kamu sudah pernah masuk ke ruang BK belum? Bimbingan konseling maksudnya ya." Kata saya, "Belum pernah tuh." Terus kata kakak kelas saya, "Coba deh kamu masuk ke ruang BK dan kenalan sama guru-guru BK dan lihat-lihat dulu guru-guru BK. Siapa tahu aja kamu ada keluhan ataupun juga permasalahan di ruang BK itu, insya Allah bisa diselesaikan." Lalu kata saya, ya udah, nanti saya akan coba, gitu kan. Lalu saya berterima kasih sama kakak kelas itu. Dan biasanya di setiap sekolah itu kan ada memang ruangan BK, bimbingan konseling seperti itu. Itu banyak sekali ditakuti sama siswa-siswi biasanya seperti itu. Padahal tidak semenakutkan yang mereka pikirkan. Dan saya mencobalah untuk masuk ke ruang BK. Asalnya sih tanya-tanya seputar bagaimana perkuliahan, universitas yang paling baik, tentang SNPTN, cara masuk kuliah dan lain sebagainya. Dan ujung-ujungnya saya jadi jadi punya unek-unek, punya permasalahan seputar diri saya. Terus juga saya jadi ingin curhat dan mencurahkan segala permasalahan saya kepada guru BK. Dan pada akhirnya saya sedikit-sedikit curhat kepada guru BK. Saya mencoba curhat ke ibu BK ini, dan ibu BK ini. Semuanya pada baik. Ya. Semuanya pada baik, guru-guru BK yang ada di ruangan BK baik banget. Dan bahkan ada guru BK bertanya, "Kamu masuk ke sekolah ini seperti apa? Terus juga kamu biaya sekolah dari mana? Kamu punya bekal? Kamu sudah makan atau belum?" Saya ditawari makan loh pada waktu itu. Tawari makan. "Yaudah makan dulu," katanya. Itu di kantin. "Bilang aja kata ibu," katanya gitu. Cuman kesini saya lebih nyaman. Sebetulnya semua guru BK juga nyaman sih, tapi ada guru yang lebih perhatian sama saya. Satu guru yang luar biasa permasalahan saya seperti apa. Dan anaknya juga sekolah di SMA saya, satu angkatan juga gitu kan. Saya curhat dan banyak sekali curhat-curhat pengalaman
pengalaman saya dan juga lain sebagainya, sampai akhirnya sampai akhirnya juga saya untuk istilahnya disemangati lah oleh ibu ini, dan saya jadi enak gitu ketika waktu jam istirahat. Saya nggak kemana-mana sih sebetulnya, ya sedikit ke ruang BK lah untuk 5 menit 10 menit kan. Waktu itu istirahat itu sekitar 30 menit kalau nggak salah sih, nggak tahu 45 menit ya, saya lupa lagi waktu jam istirahat itu. Jadi saya gunakan untuk konsultasi ke BK apapun ya, saya ceritakan. Kalau misalnya ibunya lagi tidak ada yang konsultasi, ya saya sedikit untuk mencurahkan segala permasalahan saya, dan alhamdulillah banyak masukan, terus juga banyak lain sebagainya bahwa saya harus semangat belajar, terus juga saya harus melanjutkan kuliah, dan pokoknya banyak banget lah yang bisa dicurahkan kepada guru BK ini. Dan kenapa saya menyebut guru BK yang satu ini berbeda dengan yang lainnya? Karena ya memang beda banget gitu kan. Selain saya seperti anaknya sendiri, juga saya dibantu untuk bagaimana cara masuk untuk kuliah. Dan alhamdulillah saya pernah merasakan bangku kuliah, walaupun saya tidak sampai lulus kuliah ya, karena ada beberapa hal dan juga faktor yang memang saya tidak bisa lanjutkan untuk berkuliah. Ada yang sedikit menarik sih, waktu itu kan saya gagal terus tuh, kayak seleksi perguruan tinggi negeri. Saya gagal beberapa kali, mencoba untuk beasiswa juga gagal. Dan pada akhirnya saya konsultasi sama ibu saya ini ke ruang BK, katanya coba perguruan tinggi negeri yang masih buka pendaftaran. Lalu ibu saya menyarankan untuk ke perguruan tinggi negeri yang ada di Bandung, namanya Universitas Islam Negeri Bandung. Lalu saya buka-buka websitenya, dan ternyata ada yang masih buka pendaftaran di terakhir itu ujian masuk secara mandiri. Lalu saya mencoba untuk daftar online, saya masukkan biodatanya dan lain sebagainya dan juga persyaratannya. Terus saya mendapatkan nomor ujian, dan pada akhirnya sih saya mempunyai nomor pendaftaran dan juga bisa mengikuti seleksi di Bandung. Lalu saya memberikan informasi kembali kepada ibu saya itu di BK pendaftarannya ini, dan kalau nggak salah bayar berapa ya, lupa lagi sih ada pendaftarannya. Waktu itu saya nggak punya uang sama sekali untuk mendaftar, jadi saya sendiri berjuang sendiri dan dibantu sama ibu saya di BK, bimbingan konseling. Dan pada akhirnya juga saya berpikir untuk ke Bandung seperti apa, makan, transportasi dan lain sebagainya. Saya di situ modal nekat ke Bandung. Saya mencoba untuk naik transportasi murah, naik kereta api Cianjur Bandung, itu harganya 6.000 ya. Cuman waktu itu saya curang gitu ya, namanya juga anak muda lah ya. Waktu itu saya bayar cuman 3.000 dari Cianjur menuju Bandung, padahal itu harus 6.000.
Jadi dari Cianjur itu transit dulu, ganti kereta api, ganti gerbong. Jadi harus pindah ke gerbong Padalarang. Sebetulnya itu harus beli dulu tiket lagi Padalarang Bandung. Cuman saya nggak mau naik turun. Dan kalau waktu dulu sih tiket mau naik kereta api itu kayak pakai jepretan gitu sih, tandanya kayak dibolongin gitu pakai alat. Cuman saya saya lipat-lipat aja supaya tidak ketahuan sama petugasnya, dan pada akhirnya tidak ketahuan. Terus lanjut ke menuju Bandung, dari Padalarang menuju Bandung, dan saya turun di stasiun apa itu namanya yang di Bandung tuh ya, stasiun Cikudapateuh kalau nggak salah ya. Dari situ saya naik Cikudapateuh, turun, saya nyebrang naik bis Damri menuju ke kampus. Itu harganya kalau nggak salah 3.000 ya, harganya 3.000 menuju kampus dari Cikudapateuh, naik bis Damri AC ke ke Cibiru, ke Ujung Berung ya, apalagi ya, pokoknya kampusnya di situ. Nah, saya harus ke sana, harus mencari lokasi ujian untuk seleksi, dan saya bingung di Bandung tidak punya kenalan siapa-siapa. Dan alhamdulillah saya hampir ingat, bukan hampir lagi sih, tapi saya ingat di Bandung saya punya teman baik saya. Lalu menghubungi dia, dan saya meminta izin untuk menginap 1 hari di Bandung, di kosannya dia. Itu kalau nggak salah di daerah daerah kampus Unikom kalau nggak salah ya, Universitas Komunikasi gitu kalau tidak salah sih. Bukan Unikom ya, apa ya namanya ya, yang daerah Cicahem itu ya, pokoknya kampus itulah, deket situ. Lalu saya hubungi dia, dan ternyata dia baik banget, katanya kesini aja. Lalu saya dari Cibiru ya, daerah kampus saya yang saya daftar. Lalu saya pulang lagi ke Cicahem. Lalu saya ke kosan teman saya di situ, saya nginap, dan saya diantarin sama dia untuk melihat tempat ujian masuk ke universitas tersebut. Saya diantar malam kalau nggak salah, dan alhamdulillah ketemu bahwa saya ujiannya nggak di universitas saya itu, tapi ujiannya di Universitas Muhammadiyah yang ada di Jalan Soekarno-Hatta. Ya lumayan agak sedikit jauh sih, naik beberapa angkot gitu ya, berapa kali naik angkot kalau nggak salah, 3 kali kalau nggak salah ya. Saya dapat, terus nomor juga sudah dapat, saya bisa tidur nyenyak, besoknya tinggal ujian. Dan saya nginep di kosan saya itu nggak berdua sama teman saya ini. Ternyata ada kakak kelas juga yang ikut nginep di kosan teman saya ini, dan saya kenal betul kakak kelas ini. Dan pada akhirnya kita bertiga tidurlah di kosan ya, termasuk saya, kakak kelas, dan juga teman saya. Saya bangun subuh-subuh untuk menuju lokasi tempat saya ujian, dan alhamdulillah semuanya lancar, beres ujiannya, tidak ada hambatan, dan alhamdulillah saya bisa mengatasi ujian tersebut untuk untuk mengikuti ujian seleksi mandiri. Dan setelah itu sih ya memang agak sedikit ini juga sih, saya berbagi cerita aja sih ya. Saya masuk ke Universitas Islam Negeri Bandung itu sama ibu saya harus menghubungi orang Cianjur katanya di situ. Kebetulan itu ketua
Posma kalau nggak salah ya, ketua Posma untuk wilayah Cianjur. Jadi kalau ada komunitas orang Cianjur, jadi dia ketuanya di kampus itu. Katanya saya harus menghubungi orang ini, lalu orang ini ditelepon sama ibu saya menghubungi ini, saya dikasih nomor teleponnya, saya menghubungi ini, dan saya diperjuangkan oleh si kakak kelas ini, orang Cianjur ini gitu kan. Saya akan perjuangkan katanya gitu sampai bisa lulus ke kampus ini, terus jurusan yang kamu inginkan. Ya tahapannya sih harus ujian dulu gitu, tahapannya sih harus ujian dulu, ujian mandiri dulu sebagai formalitas saja katanya seperti itu. Terus saya juga ngajuin beasiswa, ditolak gitu karena saya telat untuk memberikan berkas beasiswa dan juga pendaftaran beasiswanya. Ya terpaksa saya harus mandiri mengikuti seleksi. Tapi alhamdulillah semuanya lancar, dan alhamdulillah juga saya setelah ujian itu langsung pamit sama teman saya mau pulang. Nanti kalau nggak salah 1 minggu menunggu gitu ya untuk kelulusannya itu. Saya ngecek ke warnet, dan alhamdulillah dicek di warnet saya lulus ke Universitas Islam Negeri Bandung. Nah itu nggak cukup di situ aja sih, itu masih ada tahapan-tahapannya lagi. Setelah lulus saya langsung menghubungi ibu saya, katanya lulus seperti ini. Lalu saya di print kelulusannya untuk pembayarannya dan sebagainya. Nah di situ bingung. Setelah mendapatkan kelulusan, saya mau cari uang kemana untuk daftar ulang gitu. Ya saya curhat sama ibu saya itu yang ada di BK, begini. Terus ibu saya bilang, kamu memang benar-benar gak punya uang? Ibu, bapak memang gak ada. Ya saya jujur aja gitu ya, memang gak punya uang sama sekali sedikit. Terus kata ibu saya di BK, ya udah, kamu tunggu aja, pokoknya kamu sabar dulu, dan kamu juga harus ikhtiar dulu ya cari uang, katanya gitu. Ya udah, saya ikhtiar gitu kan. Dan pada akhirnya saya diberitahu di telepon, katanya suruh ke rumah gitu ya. Bukan, suruh ke sekolah kayak gitu. Saya suruh ke sekolah, saya ngobrol, berbincang-bincang langsung ke ibu saya. Ibu saya bilang amanat, katanya seperti ini. Nih, di ruangan tertutup sih. Nih, ibu kasih uang untuk daftar ulang. Waktu itu 1,5 juta ya. 1,5 juta itu ya menurut saya gede lah ya. Ini 1,5 juta buat daftar ulang. Kamu kuliah yang benar, amanatnya gitu. Kamu perjuangkan sendiri, di sana harus baik-baik aja. Pokoknya kamu harus perjuangin ini kuliah kamu. Kamu sudah lulus, kuliah yang benar, dan kamu cari uang, ya maksudnya cari beasiswa di sana gitu kan. Terus kamu bisa kerja sambil kuliah juga. Sok kamu berjuang sendiri sekarang, katanya gitu. Ibu hanya bisa ngasih segini aja, katanya gitu. Cuman ibu ngedoain supaya kamu lancar. Wah, saya bahagia banget gitu kan. Ya saya ambil, dan besoknya saya langsung berangkat sama teman saya. Teman saya mau daftar ke STAN, jadi saya nebeng motornya, saya nganterin dulu teman saya daftar ke STAN, terus juga nganterin saya ke Cibiru ya, ke Ujung Berung sana, ke kampus saya. Saya daftar ulang melalui Bank BRI di situ, karena di kampus itu kan ada Bank BRI ya. Saya bayar ke situ. Alhamdulillah saya punya udah bayar dan punya dan lain sebagainya, jadwal dan lain sebagainya ke gedung kampus fakultas saya di
situ. Nah, ini masih panjang loh guys ya. Masih panjang teman-teman. Nanti saya diterusin di part 2 ya. Part 2 nanti saya akan teruskan tentang kuliah ini.